masuk dia bisa. Bagaimana dek perjalananmu tadi? Oh, rada-rada macet ya kak, apalagi nih gangnya berbelok-belok gitu. Iya, ini gangnya berbelok-belok banyak ya gitu. Iya kak. Nah, kalau boleh tahu, tadi adik kesini sama siapa dek? Oh sendirian kak, naik mobil gitu. Oh iya. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak itu Nur Ojija Harahap. Kakak sebagai mahasiswa aktif di Pin Syahadah. Nah, kan kakak tadi sudah perkenalan. Nah, adik bisa juga perkenalan. Nama saya Salwa Jahrat. Status saya masih sebagai pelajar di SMA kak. Oh, masih pelajar. Kalau boleh tahu kelas berapa dek? Naik kelas 3 kak tahun ini. Oh, naik kelas 3 ya. Nah, jadi di sini itu di dalam proses konseling kita memiliki kontrak konseling yang dimana proses konseling ini berjalan selama 30 menit. Nah, apabila tidak terselesaikan suatu permasalahan, kita bisa membuat jadwal kembali lah seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan suatu tujuan dari konseling ataupun sudah memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi, maka kita tidak perlu lagi melanjutkan sesi yang kedua. Nah, Adi udah pernah melakukan proses konseling? Belum kak, baru kali ini kak. Baru kali ini. Nah, kakak akan menjelaskan apa itu proses konseling. Nah, bimbingan konseling ini adalah suatu layanan yang dimana seorang konseling, seorang konselor, yaitu kakak, dan seorang konseli, yaitu adik. Seorang konselor ini akan membantu menangani suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli, yaitu adik. Nah, di sini juga proses konseling ini memiliki asas. Yang pertama itu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian itu adik sebagai konseli harus mandiri dalam mengatasi suatu permasalahan. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Adik harus terbuka atas semua permasalahan agar kakak bisa lebih mudah juga membantu adik dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, yang ketiga itu juga ada asas kerahasiaan. Adik tidak perlu takut akan bocorlah suatu masalah yang adik ceritakan ke kakak, karena kakak sebagai konselor juga memiliki janji bahwasanya konselor harus menjaga semua rahasia yang diutarakan oleh konselingnya. Nah, kalau boleh tahu ada gerangan apa sehingga adik bisa datang ke konseling ini? Jadi gini kak, akhir-akhir ini kan aku nggak nyaman di lingkungan kelas gitu, sama kurang percaya gitu kak sama teman sekelas. Kalau boleh tahu kurang percaya sama mengapa rasa nyaman ini tidak nyaman lagi di kelas? Karena beberapa bulan yang lalu pernah kak kayak ke apa gitu HP ku hilang. Jadi yang pelaku mengambil handphone ini di sekitar teman sekelas gitu. Oh, berarti secara tidak langsung orang adik juga sudah mengetahui atau menduga siapa orang yang mengambil HP adik ini? Iya kak. Nah, kalau boleh tahu mengapa orang adik sudah menduga dia mengambil, apakah ada bukti yang akurat? Kalau dari bukti kak, kayak dari misalnya kan kayak dari CCTV pas pulangnya dilihatkan ke dari CCTV. Jadi pas dilihat dari CCTV itulah si cowok ini selang-seling kayak mandar-mandir. Iya, mandar-mandir ke kelas gitu kan. Jadi kayak satu feeling entah dia gitu. Terus kayak yang biasanya kami kan akrab di kelas, sering bicara-bicara begitu, udah nggak akrab kan, kayak udah menjauh gitu lah. Nah, apakah adik udah
pas kehilangan HP ini, apakah dia udah pernah mencari di sekitar kelas atau menanyakan sama teman-teman di kelas? Udah kak, itulah dibantu teman-teman sama kan mencari handphonenya. Soalnya kak, posisi handphonenya ini pas dapat di belakangku. Di belakang ini jendela. Oh, iya. Jadi di jendela itu bikin handphonenya. Jadi kan agak ku belakangin handphonenya. Lalu saya pikir pas selang beberapa detik doang ya dah kak, kehilang lah handphone. Iya. Nah, apakah adik udah pernah menanyakan langsung kepada orang yang adik duga mengambil HP adik ini? Kalau nanyanya langsung udah kak, memang responnya agak kemarah gitu, kayak takut ketahuan lah kan kak. Iya. Itulah, jadi guru juga bilang, oh iya udah bilang lah sama si ini, cerita dulu entah kayak mana gitu. Karena guru ini juga tahu apa namanya tuh, ada apanya Bisa melihat dia kan. jadi ke situ duluan aku bilang kalau hilang handphone. Jadi gurunya pun kayak ciri-cirinya pun tertuju sama si cowok ini. Apakah adik pernah gimana ya? Apakah adik melihat ataupun apakah adik sudah pernah melihat bagaimana gerak-gerik dia atau sudah berubah, sikap dia berubah di dalam kelas seperti ketakutan atau apa yang dimana kayak dari sikap dia itu tertuju bahwasannya dia yang sudah mengambil barang ini? Kalau itu kak udah, apalagi kan pas waktu apa gitu, pas udah besoknya langsung dia duluan nyamperin aku di kelas pagi-paginya. Tanya dia lah, bagaimana handphonenya gini kayak basa-basi lah, biar gimana, biar nggak ketahuan lah dia kan yang dicuri. Iya. Nah, dari situ kan adik juga udah merasa gimana, tidak nyaman di kelas gitu kan, disebabkan karena HP adik itu hilang di kelas dan diduga bahwasanya pelakunya itu adalah teman sekelas adik. Nah, sayang kakak di sini sebaiknya kan adik udah mencari tahu, menanyakannya langsung gitu kan. Saran kakak sih adik juga harus lebih ikhlas lagi atas kehilangan, mungkin itu bukan selamanya milik adik. Nah, dan di sini kakak juga memberikan saran bahwasanya untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan di kelas ini sebaiknya adik memaafkan lah, yang pertama kan memaafkan si pelaku, diduga si pelaku, agar adik juga merasa nyaman di dalam kelas, tidak berpikiran negatif terhadap dia maupun teman-teman sekeliling. Nah, jadi apabila adik sudah merasa nyaman di dalam kelas kan, proses belajar adik juga akan lancar, tidak ada gangguan ataupun pikiran-pikiran kemana-kemana. Nah, kalau boleh tahu apakah ada lagi masalah yang adik hadapi? Kayak kurang nyaman nih sama teman sekelas. Kurang nyaman di dalam kelas sama teman-teman itu karena faktor apa, Dek? Karena faktor yang kehilangan itu kak, mungkin kan kayak sembunyi tahunya mereka gitu kan, kalau ini cuma nggak berani mereka bilang gitu, gimana namanya juga pertemanan. Ya, jadi mereka menutupi kesalahannya temannya sendiri tapi tidak mengungkapinya gitu ya. Nah, jadi di situ adik sudah merasa kurang percaya sama teman-teman seperti gitu. Iya kak. Apakah adik sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa kurang percayanya ini kepada teman-teman? Kalau itu kak masih kayak kurang lah, soalnya kan nanti entah hilangan juga barang-barang kita masih kurang percaya gitu kan. Jadi nah di sini kakak juga memiliki saran atas masalah adik yang kurang percaya sama teman-teman. Nah, kurang percaya ini kan memiliki faktor yang berbeda-beda lah ya kan. Dan kakak juga memberitahukan kepada adik atau memberikan saran bahwasanya sebaiknya
rasa itu dihilangkan dari dalam diri adik. Soalnya kan kalau kita berpikiran negatif kepada teman-teman, itu akan berdampak negatif juga bagi kita, kepikiran lah, tidak fokus sama belajar lah, malah menimbulkan rasa musuh. Misalnya kan saya benci sama dia karena dia gini. Nah, itu sebenarnya harus kita hilangkan dari dalam diri adik. Soalnya kan itu juga sangat salah di mata agama kita, kan agama Islam. Nah, sebaiknya rasa kurang percaya kepada teman-teman itu dihilangkan. Soalnya kan kalau misalnya kita saling percaya sama teman-teman, itu akan menjalin silaturahmi yang sangat erat. Nah, ketika kita sudah percaya sama teman-teman, mungkin di situ juga mereka akan saling percaya. Kan kalau saling percaya kayak gitu, saling terbuka lah, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah, begitu juga sama teman adik juga harus menjalin silaturahmi, jangan ada kata-kata putus. Tetapi ketika adik sudah melihat gerak-gerik dia, kan adik sudah bisa membacakan bagaimana gerak-gerik dia mencurigakan. Nah, apabila mencurigakan, adik langsung waspada pada diri adik terlebih dahulu. Nah, di situ juga adik harus menjaga barang-barang berharga adik. Nah, adik juga bisa memberitahukan kepada teman-teman agar saling menjagalah, agar tidak ada celah dalam masalah pencurian seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya ada masalah pencurian di dalam kelas, itu akan berdampak pada kelas kita sendiri, akan menghancurkan kelas kita sendiri. Nah, kan tadi kakak sudah memberikan saran. Nah, saran apa yang bisa adik ambil dari yang sudah kakak katakan? Saran yang kita kayak bangkit kan, biar ketenangan di kelas kita punya nyaman, biar nanti pun jangan ada musuh-musuhan sama teman kita. Jadi pun karena udah mau kelas 12 harus fokusnya belajar. Nanti kan kalau musuhan kita kan udah setiap hari kita mau gak nyaman. Iya, betul. Jadi biar fokus lah, biar bisa lanjut ke kuliah. Iya, nah gitu kan adik sudah menanggapi soal kunci dari ini semua. Adik itu harus memaafkan, saling memaafkan, itu yang paling penting. Dan kita tidak boleh memikirkan hal-hal negatif, pikirkan hal-hal positifnya saja. Nah, berhubung waktu kita juga sudah habis 30 menit, dan adik juga sudah mendapatkan solusi dalam permasalahan yang adik hadapi, maka kakak sebagai konselor meminta maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata yang bisa menyinggung adik. Kakak mohon maaf kepada Allah, kakak mohon ampun. Mungkin kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak antarkan deh. Terima kasih ya kak. Hati-hati deh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.